Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Ratu Adil dalam perspektif kejawen, Islam, dan nasionalisme. Siapa sebenarnya sosok Ratu Adil itu? Apakah ia hanya mitos atau ada kenyataannya? Bagaimana pandangan berbagai aliran kepercayaan dan ideologi terhadap Ratu Adil? Mari kita simak bersama. Ratu Adil adalah sebutan untuk raja yang adil yang dipercaya akan datang pada akhir zaman untuk menyelamatkan dan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Konsep ini berasal dari tradisi kejawen, yaitu sistem mistik yang melingkupi lahir batin material spiritual masyarakat Jawa. Kejawen sendiri merupakan campuran dari berbagai unsur agama, seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Ratu Adil adalah salah satu tema utama dalam ramalan Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-11. Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan visioner, yang mampu meramalkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Nusantara, seperti kedatangan bangsa Eropa, penjajahan Belanda, kemerdekaan Indonesia, hingga reformasi. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan bahwa Ratu Adil akan muncul setelah terjadi kemelut sosial, malapetaka alam, dan jatuhnya raja besar yang ditakuti. Ratu Adil akan memimpin perlawanan melawan penjajah dan menegakkan keadilan di bumi. Ratu Adil juga merupakan simbol dari ajaran kejawen, yaitu pandangan atau pedoman hidup yang dianut oleh sebagian orang terutama suku Jawa dan suku lain yang tinggal di Pulau Jawa. Kejawen didapatkan dari pemahaman dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa. Sifat kepercayaan ini universal dan dapat berdampingan dengan agama-agama lainnya yang dianut di zamannya. Kejawen merupakan bagian dari budaya yang mengandung ajaran utama, yaitu konstruksi aturan untuk mencapai kehidupan yang baik. Meskipun dianggap oleh sebagian sebagai representasi masa lampau, tradisi kejawen masih dijalankan oleh banyak masyarakat Jawa, seperti dalam ritual nyadran, mitoni, tedak siten, dan wetonan. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis atau spiritualistis suku Jawa. Laku olah spiritualis kejawen yang utama adalah pasa, berpuasa, dan tapa. Bertapa, penganut ajaran kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku. Mirip dengan ibadah, ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Inti dari ajaran kejawen dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Ajaran ini menjelaskan bahwa orang Jawa sejak dulu sudah mengakui keesaan Tuhan. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut orang tersebut. Oleh karena itu kemudian dikenal istilah Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen. Dalam perspektif Islam, Ratu Adil sering disamakan dengan Imam Mahdi, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan muncul pada akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan membela Islam. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam peperangan akhir dan membawa kemenangan serta kedamaian. Imam Mahdi juga akan bersaksi atas kenabian Isa alaihissalam, yang akan turun dari langit untuk membantu Imam Mahdi melawan Dajjal. Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar hari kiamat yang disebutkan dalam banyak hadits sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang berasal dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Ia akan lahir di Madinah dan akan hijrah ke Makkah. Ia akan muncul di antara umat Islam yang sedang mengalami kesulitan dan kezaliman. Ia akan diikuti oleh sebagian besar orang-orang Arab dan Persia. Ia akan mendapat baiat, sumpah setia, dari umat Islam di antara rukun dan makam Ibrahim di Masjidil Haram. Ia akan menjadi pemimpin yang adil dan zuhud. Ia akan memerintah selama 7 atau 8 tahun. Ia akan mengisi bumi dengan keadilan dan kemakmuran setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kemiskinan.
ia akan menaklukkan banyak negeri dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ia akan membebaskan Baitul Maqdis dari tangan Yahudi dan menghancurkan salib-salib. Ia akan mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi Dajjal, yaitu makhluk yang akan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan mukjizat palsu. Ia akan berperang melawan Dajjal dan pengikutnya di Palestina. Ia akan dibantu oleh Nabi Isa alaihi salam, yang akan turun dari langit di Menara Putih di Damaskus. Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal dengan tombaknya dan mengakhiri fitnahnya. Dalam perspektif nasionalisme, Ratu Adil dianggap sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Beberapa tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Kartosuwirjo, diklaim sebagai Ratu Adil oleh para pengikutnya. Gerakan Ratu Adil juga muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Teuku Umar. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ratu Adil adalah konsep yang memiliki berbagai interpretasi dan makna, tergantung dari sudut pandang dan latar belakang masing-masing. Bagi sebagian orang, Ratu Adil adalah harapan dan impian yang memberi semangat dan motivasi. Bagi sebagian lain, Ratu Adil adalah kenyataan dan realitas yang harus diwujudkan dan diperjuangkan. Bagaimana dengan Anda? Apa pendapat Anda tentang Ratu Adil? Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Warisan Cakrawala TV. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.